Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Aprilia. Saya dari kelompok 3, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, mata kuliah Manajemen Risiko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko penyebab bangkrutnya Lehman Brothers. Pengenalan Lehman Brothers. Lehman Brothers merupakan perusahaan jasa keuangan global Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1850 dan merupakan bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat. Lehman Brothers beroperasi selama 158 tahun sejak tahun 1850 hingga tahun 2008. Profil of CEO Lehman Brothers sendiri yaitu Henry Emanuel dan Meyer Lehman, memiliki kantor pusat di New York City, Amerika Serikat, dan mengeluarkan produk di bidang jasa, bank investasi, serta manajemen investasi. Latar belakang bangkrutnya Lehman Brothers disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu terjadinya krisis global dan kegagalan pemerintah. Yang pertama, krisis global terjadi akibat macetnya kredit properti atau biasa dikenal dengan istilah subprime mortgage yang menyebabkan Lehman Brothers mengalami masalah likuiditas. Dan yang kedua, disebabkan oleh kegagalan pemerintah. Pemerintahan tidak sanggup dalam memberi talangan dana kepada Lehman Brothers atau bailout sehingga Lehman terpaksa kolaps. Faktor terbesar penyebab bangkrutnya Lehman Brothers. Pada bulan Februari 2007, harga saham Lehman mencapai rekor 86,18 US dollar per sahamnya. Akan tetapi terdapat keretakan di pasar perumahan yang menyebabkan subprime mortgage mulai meningkat ke level yang tertinggi. Menyusul hal tersebut, Lehman Brothers mengatakan risiko yang ditimbulkan oleh meningkatnya tunggakan rumah sudah terkendali, akan tetapi pada faktanya terjadi kredit macet yang menyebabkan perusahaan tidak likuid. Selanjutnya yaitu ada dampak kebangkrutan Lehman Brothers. Ada 4 yaitu di sini. Yang pertama, penyebab utama krisis global 2008. Yang kedua, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan global. Yang ketiga, memperlambat laju ekspor dan impor negara lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, PHK di setiap perusahaan sebagai imbas ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, analisis risiko Lehman Brothers. Yang pertama, Dow Jones Industrial Average mengalami kejatuhan hingga 300 poin. Indeks Nasdaq Komposit terpangkas 3,6%. Dan yang ketiga, indeks FTSE London turun hingga 3,92%. Dan yang keempat, indeks Paris CAC 40 turun hingga 3,78%. Selanjutnya ada manajemen risiko Lehman Brothers. Yang pertama, Lehman Brothers memiliki rasio leverage yang sangat tinggi atau leverage yang tinggi dengan menggunakan leverage hingga 30:1. Ini berarti mereka memiliki tingkat utang yang tinggi dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Leverage yang tinggi membuat institusi lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan memperbesar dampak perubahan nilai aset. Dan yang kedua, aset yang bermasalah. Pada saat krisis keuangan global, Lehman Brothers memiliki portofolio aset yang signifikan terkait dengan hipotek subprime yang merupakan katalisator utama kebangkrutannya. Aset-aset ini menjadi bermasalah ketika nilai properti turun dan pembeli rumah tidak dapat membayar hipotek mereka. Dan yang ketiga, ada ketidakmampuan mengelola risiko kredit. Lehman Brothers gagal secara efektif mengelola risiko kredit yang terkait dengan portofolio hipotek subprime mereka. Mereka terlibat dalam berbagai instrumen keuangan kompleks dan tidak dapat menghitung risiko kredit yang sebenarnya terkandung dalam portofolio mereka. Yang selanjutnya ada ketergantungan pada pasar modal.
Lehman Brothers sangat bergantung pada pendanaan melalui pasar modal, terutama menggunakan repo atau repurchase agreements untuk mendapatkan likuiditas. Ketika pasar modal mengalami kepanikan dan kepercayaan menurun, sumber pendanaan ini menjadi tidak stabil, menyebabkan kesulitan likuiditas. Yang kelima, kurangnya transparansi. Ada kekurangan transparansi dalam laporan keuangan Lehman Brothers. Beberapa transaksi dilakukan di luar neraca, sehingga menyulitkan para pemangku kepentingan untuk memahami sepenuhnya eksposur risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, yang keenam, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga memainkan peran dalam kebangkrutan Lehman Brothers. Keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk tidak memberikan bantuan langsung atau intervensi untuk menyelamatkan Lehman Brothers berbeda dengan tindakan penyelamatan sebelumnya terhadap Bear Stearns dan setelahnya terhadap AIG, memperburuk krisis kepercayaan di pasar keuangan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada kesalahan manajemen dan pengawasan. Ada kekurangan dalam manajemen risiko internal dan pengawasan eksternal terhadap Lehman Brothers. Kesalahan dalam menilai risiko, penggunaan model risiko yang tidak akurat, dan kurangnya pengawasan dari regulator menggambarkan kelemahan dalam sistem manajemen risiko. Selanjutnya ada aspek kegagalan manajemen risiko Lehman Brothers dari segi keuangan. Yang pertama, ada asosiasi yang kuat dengan aset yang bermasalah. Perusahaan ini memiliki paparan yang signifikan terhadap aset-aset yang berkaitan dengan kredit hipotek subprime yang menjadi bermasalah selama krisis keuangan. Kegagalan untuk mengelola dengan efektif risiko yang terkait dengan portofolio ini menyebabkan kerugian besar. Yang kedua, kurangnya diversifikasi dan ketergantungan pada sektor properti. Lehman Brothers terlalu bergantung pada sektor properti dan keuangan tanpa diversifikasi yang memadai. Fokus yang terlalu besar pada sektor-sektor ini membuat mereka rentan terhadap ketidakstabilan di pasar perumahan dan keuangan. Dan yang ketiga, ada kompleksitas instrumen keuangan dan transparansi yang buruk. Struktur keuangan yang kompleks dan kurangnya transparansi dalam beberapa transaksi membuat sulit bagi pemangku kepentingan untuk memahami sepenuhnya eksposur risiko Lehman Brothers. Ini menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan risiko sistematik di pasar keuangan. Dan yang keempat atau yang terakhir, ketidakmampuan menyesuaikan dengan perubahan pasar. Lehman Brothers mungkin gagal dalam mengadaptasi strategi bisnis dan manajemen risiko. Mereka menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat dan volatil selama krisis keuangan. Selanjutnya ada juga aspek kegagalan manajemen risiko Lehman Brothers dari segi likuiditas, yaitu ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek. Lehman Brothers sangat bergantung pada pembiayaan jangka pendek melalui pasar repurchase agreement atau repo. Mereka menggunakan repo untuk mendapatkan likuiditas dengan cara memberikan aset sebagai jaminan untuk pinjaman sementara. Ketika kepercayaan pasar turun dan pelaku pasar mulai meragukan kualitas aset yang dijadikan jaminan, akses Lehman Brothers terhadap pembiayaan jangka pendek terhambat, menyebabkan kesulitan likuiditas. Selanjutnya, aset yang sulit diuangkan. Sebagian besar aset Lehman Brothers terdiri dari instrumen keuangan kompleks dan eksotis yang sulit dihargai dan diuangkan. Pada waktu tertentu, ketika pasar keuangan mengalami tekanan, likuiditas dari aset ini menurun dan perusahaan kesulitan menjual atau menjadikan aset tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya, adanya kurangnya diversifikasi sumber pembiayaan. Lehman Brothers kurang memiliki diversifikasi dalam sumber pembiayaan mereka. Ketergantungan yang tinggi pada pasar repo meningkatkan risiko ketidakstabilan likuiditas, terutama ketika pasar mengalami kepanikan. Dan yang terakhir, ada juga ketidakmampuan mengantisipasi kekurangan likuiditas. Manajemen Lehman Brothers gagal mengidentifikasi dengan cepat potensi kekurangan likuiditas yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan.
Strategi dan model yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas tidak memadai untuk mengantisipasi situasi darurat dan tekanan likuiditas yang tiba-tiba. Dan yang terakhir di sini ada aspek kegagalan manajemen risiko Lehman Brothers dari segi operasional. Yang pertama, ketidakmampuan dalam pengelolaan proses bisnis. Lehman Brothers terlibat dalam sejumlah besar instrumen keuangan kompleks dan transaksi yang rumit. Pengelolaan dan pengendalian proses bisnis yang kompleks ini memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat dan prosedur operasional yang efektif. Kegagalan dalam pengelolaan proses bisnis dapat meningkatkan risiko operasional. Yang kedua, ketidakmampuan mengelola risiko teknologi. Perusahaan keuangan, termasuk Lehman Brothers, sangat bergantung pada teknologi informasi. Kegagalan dalam menjaga dan mengelola keamanan sistem teknologi informasi dapat meningkatkan risiko operasional, termasuk risiko kebocoran data atau serangan siber. Yang ketiga, ketidakmampuan menilai risiko vendor dengan baik. Lehman Brothers bekerja dengan banyak pihak ketiga dan vendor. Kegagalan dalam menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan hubungan bisnis ini, seperti risiko vendor, dapat menciptakan celah dalam manajemen risiko operasional. Dan yang terakhir atau yang keempat, kurangnya rencana pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis. Kegagalan dalam merencanakan dan mempersiapkan diri untuk bencana atau gangguan operasional dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Kurangnya rencana pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis dapat meningkatkan risiko operasional. Langkah mitigasi bangkrutnya Lehman Brothers di sini disebabkan oleh dua analisis. Yang pertama itu adanya analisis Principle for Financial Conglomerate Supervision. Yang pertama, menciptakan konsistensi pengaturan di sektor keuangan dan produk dengan karakteristik sama. Yang kedua, menciptakan implementasi standar internasional sehingga mengurangi atau menutupi kemungkinan arbitrage. Dan yang ketiga, menciptakan pengaturan di lembaga keuangan yang dinamis. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap risiko yang dihadapi oleh konglomerasi usaha lintas sektor. Selanjutnya di sini juga ada analisis forum. Yang pertama yaitu menerapkan kewenangan dan otoritas pengawasan. Yang kedua, tanggung jawab pengawasan. Dan yang ketiga, penerapan manajemen risiko di setiap perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Lehman Brothers merupakan perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global. Bangkrutnya Lehman Brothers menjadi penyebab utama terjadinya krisis moneter tahun 2008. Sehingga dalam mengantisipasi agar suatu perusahaan tidak mengalami pailit seperti Lehman Brothers adalah dengan penerapan langkah mitigasi baik dengan metode analisis manajemen risiko ataupun dengan penerapan Principle for Financial Conglomerate Supervision. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.